tentu saja, tapi situasinya saya kira tidak pada tempatnya kalau kita untuk mengumbar senyum dan tawa gitu, karena Sabtu lalu ya Bung Rocky ada peristiwa satu malam, itu peristiwa kerusuhan di Morowali, dan itu terjadi hanya satu hari sebelum kita memperingati Hari Malari ya, 15 Januari 74, dan itu sama-sama berkaitan dengan entah kebetulan atau apa, itu adalah semacam investasi asing juga, protes terhadap investasi asing. Oke, saya kira mungkin menarik kita mengkaitkan dua hal itu dalam perspektif sejarah kita di masa lalu dan juga hari ini. Ya, kalau kita pelajari sebetulnya pola di dalam perubahan sosial di Indonesia terutama, perubahan sosial itu selalu dimulai oleh keresahan rakyat itu. Jadi kira-kira genealogi dari power itu, asal usul dari kekuasaan selalu datang dari keresahan rakyat. Pak Harto masuk di dalam memegang tampuk kekuasaan 32 tahun karena ada keresahan rakyat di masa Orde Lama. Demikian juga waktu kita lakukan transisi dari dari authoritarianism ala Orde Baru ke demokrasi reformasi 98, ada keresahan terhadap harga-harga pangan, terutama pada waktu itu bahkan ibu-ibu nggak bisa beli, harga susu naik luar biasa. Jadi selalu ada hal yang final dalam teori perubahan politik, yaitu public distrust, dan itu yang kelihatannya mulai terjadi hari-hari ini. Kalau kita ingat peristiwa Malari yang tokohnya selalu dianggap sebagai pemimpin mahasiswa waktu itu adalah saudara Hariman Siregar karena dia ketua Dewan Mahasiswa UI. Tapi sebetulnya ada banyak tokoh lain di situ yang bukan lagi mahasiswa, sebagai konsultan ideologi dari Hariman itu, yang kebetulan udah jadi dosen pada waktu itu tuh. Di Jogja ada, di Jakarta juga banyak tokoh senior yang juga ikut ditangkap sama Hariman. Tapi orang selalu ingat Hariman karena dia pemimpin Dewan Mahasiswa UI. Dan kita tahu bahwa pada Januari itu ada semacam antipati terhadap modal asing, terutama Jepang. Dan dianggap bahwa Jepang memonopoli industri Indonesia karena di backup oleh satu think tank yang dikuasai oleh Ali Murtopo, yaitu CSIS, yang di dalamnya ada orang semacam Sujono Humardani yang memang punya relasi dengan Jepang. Jadi dianggap pada waktu itu udah ada semacam oligarki yang bikin relasi bisnis dengan Jepang dan mendapat keuntungan banyak dari proses ekspor impor dengan Jepang. Hal yang itu kemudian menyebabkan Malari, ada keresahan, dan ada beberapa orang, 11 orang mungkin meninggal, dan ratusan kendaraan dibakar Jakarta itu, Senen dibakar. Itu kemudian yang menjadi pelajaran bagi Pak Harto untuk membuat kebijakan yang kita kenal sebagai basic needs approach itu. Nah, peristiwa Malari itu kemudian ditulis dalam bentuk disertasi oleh salah seorang pelakunya, Dr. Syahrir, di Harvard University. Jadi Malari sebagai peristiwa politik menimbulkan perubahan kebijakan. Sejak itu kita tahu ada SD Impres, ada Puskesmas, itu setelah Malari itu. Jadi tekanan rakyat menyebabkan kebijakan berubah. Walaupun kemudian itu berulang lagi, Presiden Soeharto di akhir pemerintahannya mengakumulasi kapital karena tidak bisa mengatakan tidak pada oligarki di zaman Orde Baru, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu. Sekarang hal yang sama terjadi. Dulu itu adalah rakyat mahasiswa versus Jepang, sekarang rakyat mahasiswa buruh versus Cina. Jadi di latar belakang Morowali itu ada ketegangan modal di situ. Bukan sekedar kecemburuan etnis di situ, bahwa ini Cina versus lokal, enggak. Di situ ada ketidakadilan yang dasarnya eksploitasi kapitalistik. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini sebetulnya toleran. Hanya bila terjadi ketidakadilan yang menyangkut perut, maka terjadi ketegangan. Di mana-mana di pasar Parung, di pasar Cipulir, di pasar Medan itu etnis Cina dan etnis lokal biasa aja sama-sama ada di pasar jualan, karena di situ tidak ada eksploitasi. Tapi begitu masuk industri-industri strategis dan kelihatan bahwa
tenaga kerja asing itu lebih mewah hidupnya dan lebih makmur dibandingkan tenaga lokal, maka terjadi ketegangan sosial. Jadi bukan karena etnisitas numpang di situ, tapi karena ketidakadilan yang disebabkan oleh favoritisme negara pemerintah kepada modal Cina dalam hal ini dan tenaga kerja Cina. Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa memang buruh Indonesia itu pemalas atau belum pandai atau kurang mampu menyerap teknologi, karena itu mesti dibawa dari Cina. Itu diingat orang sebagai ya semacam diskriminasi, dan ternyata memang Pak Jokowi salah. Kalau Pak Jokowi bilang tenaga kerja Cina memang bermutu di bidang-bidang yang padat teknologi, ya pasti kita terima itu. Tapi kenapa Pak Jokowi mengimpor, memasukkan tenaga kerja yang juga bisa dilakukan oleh anak-anak Indonesia lokal, jadi supir, jadi pengangkut material segala macam. Itu yang menimbulkan kesenjangan pendapatan dan sekaligus menjadi potensi untuk kerusuhan sosial. Jadi dasar dari Morowali itu adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada tenaga kerja asing. Dalam hal ini Cina. Yes. Dan ini saya tidak tahu apakah kebetulan atau apa, tapi rimanya itu sama ya, 14 Januari Morowali dan 14 Januari Malari. Ya, akhirnya orang lihat itu, tapi orang anggap ya pasti terjadi. Karena ini kan Morowali ini dan beberapa wilayah yang ada ketegangan agraria, konflik agraria, sekarang konflik pertambangan. Ini sebetulnya akumulasi dari kejengkelan karena pemerintah nggak peduli. Jadi dari awal pemerintah melempar puntung berasap ke jerami di Morowali itu, dan akan ada jerami lain yang kena puntung yang sama itu. Jadi potensi kerusuhan sosial dari awal memang udah terjadi. Nanti sekarang dianggap FN Kompol, bukan, dari dulu kita udah bilang ini pasti terjadi ketegangan itu. Kenapa? Karena kapital oligarki tidak mungkin menahan akumulasi. Sementara pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Omnibus Law itu di mata buruh di Morowali itu artinya pemerasan terhadap hak-hak dia, dan bahkan di tingkat yang lebih menengah sekarang publik tahu bahwa ya itu semua hanya dimaksudkan untuk menimbun kekayaan 4-5 orang. Jadi sekali lagi mulai terlibat atau terlihat akibat-akibat dari kegagalan pemerintah untuk melindungi hak rakyat. Kan dengan mudah kita katakan, oh itu bumi kita, masa kita nggak boleh ada di situ, bahkan diusir-usir oleh petugas yang disewa oleh perusahaan-perusahaan asing ini dan dilindungi oleh pejabat setempat. Jadi ini pelajaran mahal yang pasti akan berulang. Jadi kita pastikan ini pasti akan berulang di tempat yang lain. Yang udah mulai berasap itu kan Papua berasap itu, Aceh mulai berasap itu karena soal-soal yang sama. Jadi konflik industrial dan konflik agraris justru terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan keadilan. Ya pemerintah klaim ada pajak, iya, tapi yang dipajakin sekarang rakyat, sementara pengusaha besar tuh tax amnesty-nya nggak dikejar kok. Jadi kira-kira begitu tuh. Ya. Dan hari ini akan berlangsung ya peringatan Malari itu ya, Bung Rocky ya, rencananya ya. Iya, dan kita bagus juga ada peristiwa itu diulang-ulang terus dan mengingatkan kita bahwa potensi Indonesia untuk mengalami crack seperti pada waktu Malari itu jejaknya udah mulai tercium tuh. Jadi kita mengingat peristiwa Malari sebagai peristiwa protes rakyat terhadap ketidakadilan. Itu aja dasarnya. Bahwa itu kemudian berimplikasi pada perubahan politik, ada faksi-faksi dari Presiden Soeharto yang diganti, Ali Murtopo dipecat, Jenderal Sumitro mengundurkan diri, lalu ganti rejim, ganti isi istana, tetapi kapital tetap beroperasi di situ. Nah ini juga berlangsung di sini di Indonesia. 7 tahun Pak Jokowi yang kita lihat adalah eksploitasi, bukan distribusi. Ya, oke. Ini dalam semangat yang mengingatkan ya. Saya sepakat ini karena ini isu sensitif dan itu bisa aja jadi apa ya? Kalau kita biarkan, malah kita tutup di bawah karpet gitu ya, itu menjadi persoalan serius. Nah, kenapa? Karena berbeda sekali ya. Karena pada waktu investasi Jepang itu kan terlokalisir di Jakarta, dan kedua kemudian tidak ada kaitannya dengan soal perusahaan etnis Jepang di Indonesia. Di Indonesia ini ada, itu berulang kali dan itu sering terjadi berkaitan kecemburuan dengan etnis Cina. Nah sekarang ini berkaitan dengan isu Cina itu jangan sampai merambat ke wilayah itu, karena sekarang yang terjadi bukan hanya di kota-kota besar tapi sudah sampai ke daerah-daerah kan. Ini banyak sekali investasi Cina yang disebut mulai dari di Morowali, kemudian di Halmahera dan sebagainya, dan itu menimbulkan kecemburuan. Sementara Pak Jokowi kemarin, kita ingat ya Bung Rocky,
yang memuji-muji bahwa Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 27% tertinggi di mana di seluruh dunia. Bahkan tidak lama kemudian gubernur setempat Pak Abdul Ghani Kasuto menyatakan iya 27%, tapi kami rakyat tidak merasakan apa-apa di sana. Ya itu sensitivitas Pak Jokowi nggak ada sama sekali. Dia nggak mengerti bahwa rakyat itu tidak bisa ditipu dengan data-data makro itu. Karena real ekonomi itu ada di dompet Mbak Ma tuh. Demikian juga soal TKA yang Pak Luhut bahkan dulu bilang enggak itu nggak sebanyak itu. Memang bukan soal banyaknya, tetapi kualitas ketegangan di ranah-ranah agraris, ranah pertambangan itu terlihat bahwa didominasi oleh tenaga kerja asing kan. Jadi istana memang buta huruf terhadap batin atau perasaan rakyat itu aja. Bahwa para ekonom bisa membenarkan, oh iya ini dalam jangka panjang akan dapat trickle effect dalam bentuk kecerdasan atau daya beli yang naik. Iya, tapi secara kasat mata orang ngerti bahwa iya walaupun ada trickle down effect, tetapi akumulasi ke atas itu akan menyengsarakan rakyat. Karena ketidakadilan nggak bisa dibaca dengan ada yang menetes, tapi orang akan tuntut netesnya itu proporsional apa enggak tuh. Kan begitu. Bahwa memang itu ya ada aja orang di Morowali misalnya yang tiba-tiba mampu untuk masuk di dalam birokrasi pertambangan dengan keahlian yang terbatas, tapi kemudian bisa dididik lagi di situ. Ya tapi itu dianggap sebagai ya basa-basi itu. Karena tetap orang mau lihat itu prosentasi pembagian keuntungan itu tidak berhasil dinaikkan oleh Pak Jokowi. Selama Presiden Soeharto Eksaktris Industri itu masih kembali uangnya ke negara itu 33%, Pak SBY turun sedikit 28%. Sekarang Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi orang tahu bahwa Pak Jokowi menjual tanah air itu soalnya tuh. Bukan kita yang ucapkan, begitu perasaan netizen, dan itu yang kemudian terlihat di Morowali hari ini bahwa Indonesia menjual aset bangsa dalam bentuk izin-izin usaha dan tidak ada trickle down sama sekali. Walaupun bisa dibantah oleh statistik, tapi perasaan itu nggak mungkin kita halangi. Jadi yang terjadi di Morowali, ketegangan dan kerusuhan yang menyebabkan kematian dan kerusakan infrastruktur di situ, itu adalah tanda bahwa rakyat Morowali membatalkan statistik yang dipromosikan di sana. Bahwa akan ada ini, akan ada enggak, itu akhirnya begitu. Dan kita mesti baca sejarah selalu berasal dari hal yang jujur dari rakyat, yaitu melawan. Ya, dan sebenarnya fenomena Cina ini ya bukan terjadi hanya di Indonesia, Bung Rogia. Ini kan fenomena global, terutama negara-negara yang berkembang, termasuk Afrika, ada beberapa juga negara-negara di Asia Selatan, juga ada bahkan di Eropa Timur gitu yang negara-negara miskin. Dan ini kan sebenarnya kita seharusnya nggak usah memprediksi pun kita sudah bisa belajar pengalaman dari negara-negara lain yang berurusan dengan Cina itu. Iya, itu kan data sejarah ada, kan belum jadi sejarah, itu masih berlangsung. Baru 10 tahun ini seluruh keresahan di Afrika itu, di Asia Selatan juga, karena ada Cina tuh yang mengeksploitasi di situ. Yang terakhir Bangladesh mengusir ribuan pekerja Cina. Jadi sebetulnya poin yang ingin diterangkan terus oleh FNN adalah kita bikin analisis bukan sekedar mengumpulkan data statistik makro untuk ditunjukkan bahwa ini perlu investasi. Bukan itu intinya, tetapi hak rakyat untuk melihat masa depan dia di daerah itu yang terhalang. Rakyat nggak lihat dia punya masa depan di situ. Dia tetap lihat bahwa itu ada enclave, ada yang eksklusif dan dijaga oleh pasukan khusus. Dan orang melihat kok dijaga pasukan khusus ya, padahal itu punya kita tanah itu. Nenek moyang kita ada di situ. Jalan ke situ dulu hanya bisa dilalui secara setapak, masih bertemu ular. Tapi sekarang kok kenapa kita nggak boleh ke situ? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak mungkin dijawab secara teoritis itu. Dan masyarakat bawah ya orang yang lugu aja merasa bahwa ya itu artinya nggak adil dong. Akses kita untuk menyapa habitat kita, si pohon, si burung, ada bekas kuburan bukan di situ, jalan yang biasa dilalui tiba-tiba ditutup. Kenapa? Karena ada bunyi deru mesin Cina di situ yang lagi gali-gali tanah nenek moyang kita. Jadi perasaan itu yang kita sering sebut antropologi lokal itu nggak dipahami oleh istana. Istana cuma mau lihat, kan kita udah ekspor sekian banyak tuh.
kita eksportir nikel nomor 2 terbesar misalnya. Oh iya, tapi kita ekspor sesuatu yang nggak ada urusannya dengan dan yang balik ke rakyat kan. Ada hilirisasi, iya hilirisasi itu juga punya Cina itu. Jadi semua hal itu kalau nggak diterangkan dengan mata batin lalu timbul arogansi, maka diam-diam rakyat menumpuk dendam. Nah bahayanya dendam sosial itu berubah menjadi dendam rasial itu yang nggak bisa dicegah memang karena ya itu konsekuensinya. Ya, kita mengingatkan ya, ini potensinya, apalagi kalau berkaitan dengan namanya TKA Cina, itu kemudian bisa menyambar kemana-mana, dan itu yang tidak kita inginkan. Betul, dan peristiwa 98, beberapa peristiwa di daerah rumah ibadah Cina atau itu ekses dari soal ketidakadilan sebetulnya. Dan kita tahu bahwa rakyat Cina udah bergaul dengan Indonesia bahkan di abad 300 tahun 300 sudah ada perdagangan, dan di situ orang mengingat kalau waktu itu berarti ada eksploitasi. Tidak terjadi eksploitasi karena ada kesetaraan perdagangan. Sekarang negara memihak pada Cina, itu intinya. Yang dibaca rakyat, negara kok memihak ya. Jadi kalau negara itu imparsial, oke, ada pembagian keuntungan dan dirasakan bahwa nggak ada eksklusivitas. Demikian juga mungkin pekerja Cina itu dia nggak paham tuh kok kenapa kita dimasukin di dalam barat gitu. Kan dia cuma pekerja juga tuh. Tetapi ini semuanya adalah kegagalan kebijakan Pak Jokowi di dalam mengakrabkan kehidupan sosial. Itu pertama. Yang kedua, kegagalan Pak Jokowi untuk memindahkan hasil akumulasi menjadi distribusi supaya kalau daya beli rakyat di Morowali itu bagus, nggak akan ada pemberontakan di situ. Jadi sebetulnya dasarnya adalah kalau Bill Clinton bilang seluruh masalah politik adalah masalah ekonomi. Di ekonomi stupid. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini Bung Rocky ya, kita pasti ingatkan bahwa ini ada bara di mana-mana ya, atau ada rumput kering di mana-mana, ranting kering di mana-mana gitu. Dan kalau dalam kasus di Morowali sudah menjadi bara, di beberapa daerah ini kan jadi bara. Dan jangan sekali lagi Pak Presiden hanya melihatnya dari angka statistik yang itu hanya laporan berdasarkan asal Bapak senang saja. Ya itu betul, dan seminggu lalu baru diingatkan oleh Anwar Ibrahim, jangan lihat penderitaan rakyat itu. Hak rakyat itu yang mesti dilihat, bukan data statistik. Karena manusia itu bukan numbers tuh. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan juga buat ini tentu saja orang kalau ngomongin Malari ini ngomongin Bang Hariman. Selamat 6 tahun Malari ya. Ini peringatan Malari bukan ulang tahun ya. Dan tentu saja ini Bang Hariman sampai sekarang semua anak berlintas generasi, bahkan yang jauh mungkin kualitas cucunya pun sekarang manggilnya Bang Hariman saja. Ya Hariman orang yang enak-enak aja gitu. Ya udah, kita selamatin Hariman Cilegon dengan peristiwa Malari, orang diingatkan kembali soal inequality. Soal arah pembangunan yang kapitalistik. Ya, dan mulai hari ini ketika kita ingat Malari, ingat sebelumnya terjadi peristiwa di Morowali.